YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Anda kembali di News Siang, pemirsa. Sejumlah sekolah di Temanggung, Jawa Tengah mulai hari ini melakukan pembelajaran tatap muka. Para siswa diwajibkan memperlihatkan surat izin dari orang tua sebelum mengikuti sekolah. SMKN 1 Temanggung menjadi salah satu sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka se-Jawa Tengah. Para siswa melakukan protokol kesehatan secara ketat, seperti memakai masker, cek suhu badan, dan cuci tangan sebelum memasuki ruang sekolah. Para siswa juga harus membawa surat izin dari orang tua untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Mereka nampak senang dan antusias mengikuti pembelajaran tatap muka. Selama proses pembelajaran, seluruh jendela ruang kelas dibuka agar ventilasi udara lancar. Ya setuju, karena juga di rumah ya kalau materi nggak mudah-mudah ya gimana. Dengan sekolah, masuk ke sekolah ini takut apa enggak? Enggak. Jumlah siswa juga dibatasi, yakni per kelas 12 siswa dan hanya 6 kelas yang dibuka untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Kelas 6 kali 12. Dinas Kesehatan dan Puskesmas Temanggung telah melakukan vaksinasi terhadap. Pembelajaran tatap muka ini akan dilangsungkan selama 2 minggu ke depan dan akan dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan setempat. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Tak hanya di daerah saja, SMPN 255 Jakarta minggu depan juga akan menerapkan simulasi belajar tatap muka. Sejumlah fasilitas protokol kesehatan tengah dipersiapkan pihak sekolah jelang KPM tatap muka ini. Sekolah Menengah Pertama Negeri 255 Durensawit, Jakarta Timur merupakan satu dari sekolah di Jakarta yang tengah mempersiapkan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Setelah simulasi yang melibatkan orang tua murid pada minggu lalu sukses dilakukan, rencananya pada pekan depan SMP Negeri 255 akan simulasi dengan melibatkan siswa secara langsung. Bagaimana persiapan sekolah tatap muka dalam tahun ajaran baru? Sudah ada rekan kami Revika Sibarani di SMP Negeri 255 Jakarta Timur. Revika, sebenarnya simulasi seperti apa yang dilakukan pihak sekolah sebelum belajar tatap muka digelar? Ya, Fandi, Lofi, dan pemirsa, benar bahwa pada pekan lalu SMP Negeri 255 Durensawit, Jakarta Timur telah berhasil menyelenggarakan simulasi kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah dengan melibatkan atau mengundang orang tua murid yang berlaku atau berperan sebagai anak didik. Di mana memang pada kesempatan tersebut, jadi orang tua dilibatkan untuk akhirnya mengetahui bagaimana nantinya secara resmi kegiatan belajar mengajar yang akan diberlakukan kepada anak muridnya. Kemudian pada pekan depan ini juga nantinya akan dijadwalkan untuk kegiatan simulasi, kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan atau ditujukan kepada anak didik secara langsung. Namun nantinya setelah seluruh rangkaian ujian akhir sekolah untuk kelas 9 di SMPN 255 ini selesai dilakukan sepekan ke depan. Kemudian dapat kami informasikan, Fandi, Lofi, dan pemirsa, bahwa memang untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka ini hanya berlaku 50% dari kapasitas kelas yang ada, yakni hanya sekitar 18 hingga 20 anak saja yang akan belajar secara langsung. Namun nantinya pihak sekolah masih akan tetap memberlakukan metode dengan 2 ruang belajar, yakni ruang belajar secara langsung di kelas dan juga ruang belajar ini secara online namun di kelas yang sama. Tadi kami sempat berbincang dengan pihak sekolah di tempat ini, sejumlah persiapan telah dilakukan seperti sudah adanya wastafel dan juga adanya hand sanitizer yang dibangun di lorong sekolah ini. Ada sejumlah wastafel dan juga hand sanitizer yang nantinya juga sudah dipersiapkan, yakni tanda cross atau silang di lantai sekolah untuk akhirnya nanti alur dari anak didik ketika masuk, begitu memasuki sekolah, memasuki ruang kelas, dan selama belajar di dalam ruang kelas hingga akhirnya meninggalkan sekolah ini nantinya akan dilakukan simulasi pada pekan depan. Kemudian juga dapat kami informasikan tidak semua mata pelajaran ini nanti
akan dipelajari secara langsung di kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah, namun hanya mata pelajaran yang dianggap sulit atau hanya mata pelajaran yang pihak guru ini harus menjelaskan secara langsung, seperti contohnya matematika, ilmu pengetahuan alam, seni budaya, dan juga pendidikan jasmani. Dan tentunya setiap anak didik yang dapat belajar secara langsung di room A atau ruang belajar di sekolah ini harus seizin atau sepengetahuan dari orang tua murid, sehingga nantinya secara bergilir anak murid ini dapat mengikuti kegiatan belajar secara langsung di sekolah yang akan direncanakan pada tahun ajaran baru Juli mendatang. Fandi dan Lofi. Baik, terima kasih Revika Sibarani melaporkan dari salah satu sekolah di Jakarta yang sudah akan menyiapkan simulasi belajar tatap muka. Terima kasih. Pemerintah mencanangkan target sekolah tatap muka akan digelar pada bulan Juli 2021 mendatang. Dan untuk itu percepatan vaksinasi bagi para tenaga pengajar tengah diupayakan demi menjamin keamanan para siswa yang menjalani kegiatan belajar tatap muka. Lalu bagaimana wacana vaksinasi pelajar ini akan direalisasikan? Sudah ada Ketua Tim Advokasi Ikatan Dokter Indonesia, ada Prof. Iris Rengganis, dan juga ada Sekjen KPAI, ada Ibu Rita Pranawati. Kita ke Prof. Iris terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan sapa Prof. Iris. Selamat siang, dan juga Ibu Rita. Selamat siang. Baik. Selamat siang, Mbak. Baik. Prof. Iris, ini Ya. pemerintah targetkan Juli mendatang kegiatan belajar tatap muka akan berlangsung. Amankah hal ini saat belum seluruh tenaga pengajar tervaksinasi, Prof? Ya, jadi kita mesti melihat beberapa pertimbangan ya. Kalau kita lihat kasus baru COVID dan kematian di wilayah tersebut yang terus-menerus menurun atau tidak selama 2 minggu atau lebih baik tidak ada kasus baru harapannya. Kalau masih fluktuatif ya sebaiknya kita tunda dulu. Tapi sebelum sekolah dibuka, organisasi wali murid harus mengecek kesiapan para guru, karena sekolah, apakah sudah siap atau belum. Misalnya, kita mengelola untuk 2 shift murid, karena maksimum 1 shift itu 50% murid. Bisa desinfeksi, meja, kursi, dinding, banyak wastafel dengan air mengalir dengan sabun. Ini pengaturan tugas guru, mengatur murid-murid ketika datang atau pulang tidak saling bermain. Misalnya kalau bisa semua guru sudah divaksinasi COVID-19 2 kali, itu lebih baik. Ya, tidak belum vaksinasi COVID-19 rapid test antigen dulu. Ada positif di lokasi sehingga bisa segera diisolasi. Ya, bila mana guru dan murid yang demam, batuk, pilek, diare, itu harus berobat dulu. Ya, istirahat 3-5 hari. Jangan langsung masuk kalau masih ada diare, demam, batuk. Ya, pengaturan jumlah, jarak, dan posisi meja kursi itu juga penting diperhatikan. Ya, agar anak-anak tidak saling mendekat. Ya, sama mereka lama nggak ketemu, jadi pengennya ngobrol. Ya, di dalam kelas. Nah, itu harus diperhatikan. Pembatasan dengan tali misalnya antara kursi itu juga bisa ya kita pasang. Tapi kalau repot ya disiplin harus tetap dijaga. Jarak 1,5-2 meter antara tiap bangku ya itu harus diperhatikan. Dan jumlah anak yang masuk. Oke, baik Prof. Dengan semua rencana penerapan protokol kesehatan termasuk juga vaksinasi tersebut, apakah ini sudah aman menurut KPAI untuk anak ketika mengikuti belajar mengajar tatap muka, Bu Rita? Ya, kalau kita prinsipnya pertama harus ada kebijakan yang holistik. Jadi sekolah juga penting untuk menyiapkan model pembelajarannya seperti apa, tatap muka yang akan disampaikan apa, yang daring apa, itu berarti terkait dengan kebijakan sekolah. Bagaimana mengatur rombongan belajar dan seterusnya, itu menjadi penting pertama. Yang kedua saya kira tadi sudah disebutkan terkait infrastruktur. Apakah kemudian sudah ada tanda mana yang boleh duduk dan tidak, jaraknya seperti apa, kemudian fasilitas untuk cuci tangan dan seterusnya apakah sudah proporsional atau belum, itu adalah bagian dari sarana prasarana. Yang ketiga saya kira itu terkait dengan SDM, sumber daya manusia, baik siswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, semuanya memahami tentang protokol tersebut. Tidak hanya kemudian menjalankan tetapi memahami termasuk di dalam konteks kalau ada kedaruratan. Kalau ada siswa yang demam dan seterusnya itu penting untuk diperhatikan sehingga kemudian exit ya atau penanganannya ketika ada situasi kedarurat itu juga memiliki sarkas yang sesuai, ada ruang isolasi misalnya, itu menjadi bagian yang penting. Termasuk misalnya SOP itu kan banyak dari kedatangan dan kepulangan sekolah. Kemudian kalau layanan yang lain seperti apa, layanan administrasi, perpustakaan, misalnya kantin ditutup ya nggak masalah, tetapi ada SOP-nya. Kemudian juga terkait dengan misalnya
berarti anak-anak kan harus membawa makanan begitu ya, termasuk juga layanan apakah akan beribadah di sekolah atau tidak, itu juga menjadi bagian yang penting menurut saya. Baik, juga terkait wacana vaksinasi pelajar, saya ingin ke Prof. Iris. Ini seberapa urgent vaksinasi bagi pelajar mengingat tingkat mortalitas anak-anak yang dianggap lebih rendah dibandingkan kelompok usia lain. Nah, sementara Prof. Iris ini masih banyak kelompok usia lain yang juga belum divaksinasi, termasuk tenaga pengajarnya. Iya, betul. Jadi memang kita utamakan di sini kan guru, ya guru sang pengajar. Untuk anak-anak vaksinnya belum ada. Ya kita tahu vaksin yang ada baru 18 sampai 59 tahun dan usia. Ya, tapi di bawah 18 tahun itu belum ada yang masuk ke Indonesia. Dan untuk anak-anak saat ini masih dalam tahap fase 2 dan 3 ya di luar negeri. Jadi masih dalam penelitian. Jadi kita masih menanti untuk vaksin anak. Di vaksin anak itu belum ada. Ya, jadi saat ini. Ya, jadi mudah-mudahan secepatnya ada. Tapi bagaimanapun juga anak-anak juga harus disiapkan sebelum masuk sekolah. Bagaimana masker berapa jam, itu kan juga jangan dia buka tutup masker karena rasa pengap, ya seperti itu anak-anak harus diajarin. Ya nggak boleh bermain berdekatan dengan anak orang lain, seperti itu nggak saling pinjam barang, ya makan juga bawa sendiri. Nah itu juga harus diperhatikan hal-hal seperti itu di mana mereka akan buka masker. Ya jadi walaupun sekolahnya hanya 4 jam misalnya ya, dan 8 jam itu 4 jam tetap harus diajarin dan dipersiapkan anak-anaknya. Oke, Prof, kami tekankan lagi berarti belum ada waktu yang jelas kapan akan ada vaksinasi untuk anak? Belum, saat ini belum. Saat ini belum ada. Oke, kita tanyakan ke Bu Rita. Bu Rita, dengan belum adanya kejelasan kapan vaksinasi terhadap anak, apakah ini membuat harus dipertimbangkan lagi untuk membuka sekolah tatap muka karena vaksinasi untuk anak belum jelas sebenarnya? Ya, memang ini menjadi kendala, tetapi saya kira ada pengaturan terkait proses pembelajaran tatap muka. Karena ini juga penting terkait dengan kesehatan mental. Jadi masuknya betul-betul harus diatur, misalnya dari kelas yang besar dulu ke yang kecil, kemudian juga tidak langsung rombongan belajarnya besar, begitu ya. Ini juga menjadi pertimbangan yang prinsipnya ada pertemuan lah ya antara anak dengan yang lain. Ini yang menjadi penting menurut saya. Baik, selain itu mungkin ada anjuran lain selain juga langkah-langkah yang dipersiapkan juga dari ID dan juga KPAI. Pemantauankah apakah juga terus intens dilakukan di lapangan seperti apa nantinya? Ya, KPAI sendiri sebenarnya sedang melakukan proses pengawasan terkait pembelajaran tatap muka. Apakah kemudian kebijakan pemerintah daerah misalnya untuk infrastruktur itu ada. Kemudian juga kebijakan sekolah sudah disiapkan, SOP, kemudian juga terkait dengan infrastruktur. Yang paling penting kan itu, seringkali kan ya udah masuk aja gitu, tetapi kan sebenarnya harus disiapkan rombongan belajarnya, kurikulumnya akan disampaikan, bagi anak yang tidak hadir daring akan seperti apa, yang anak hadir daring itu kan menjadi bagian yang penting yang harus ditata ulang begitu kira-kira. Sekolah harus siap itu, termasuk semua infrastruktur itu. Dan apakah semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki pemahaman yang sama, termasuk siswa dan orang tua dalam hal ini terkait dengan ini, terkait dengan aturan-aturan protokol kesehatan yang harus diterapkan. Misalnya ada anak yang memang memiliki penyakit bawaan, tentu ini harus diinformasikan secara baik kepada sekolah. Baik. Gitu. Itu juga menjadi bagian yang penting, Mas. Baik, Bu Rita, saya ke Prof. Iris. Singkat saja, Prof, apalagi yang harus diperhatikan oleh pihak sekolah ketika belajar tatap muka? Ya, itu anak pulang dari sekolah harus langsung pulang ya, kalau belum siap sudah dulu. Nah, yang penting adalah pembukaan sekolah harus bertahap ya. Saya sangat setuju tadi sudah dikatakan Bu Rita ya, mahasiswa SMA yang duluan. 1-2 minggu kita lihat, bikin uji coba dulu. Ya, kalau mereka patuh pada protokol kesehatan, kita bisa lanjut ke SMP. Ya, kemudian kalau mereka patuh lanjut ke SD, kelas 4, 5, 6 dulu. Ya, itu semuanya bertahap. Ya, kemudian baru kelas 1, 2, 3. Dan yang terakhir baru PAUD, taman kanak-kanak seperti itu ya. Jadi kelompok bermain itu yang terakhir. Jadi jangan sekaligus ya. Jadi kita urut urutannya bertahap. Baik, semuanya harus bertahap, tidak dipaksakan begitu ya. Terima kasih Prof. Iris dan juga Ibu Rita sudah bergabung bersama kami di iNews.